Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel Teknisi Digital, teman-teman. Selamat malam mingguan. Sebelum kita ngebahas apa yang ada di hadapan kalian saat ini, kok agak bintik-bintik ya. Waduh, gambar saya belum selesai nih. Ini R. Ini apa ya? Bentar. Ada komponen di kaki basis. Komponen di kaki basis. Bentar, teman-teman. Nah, akhirnya gambarnya sembuh, teman-teman. Sekarang kalian bisa merhatikan di gambar saya ini adalah implementasi atau bukan, kebalikannya. Atau gini deh, ini adalah implementasi dari gambar rangkaian. Ini, power amplifier, merek Bell 150 watt sampai 300 watt. Atau kebalikannya. Yang saya pegang ini adalah implementasi dari gambar skema. Tapi karena saya nggak punya gambar skemanya, akhirnya inilah yang jadi implementasinya. Jadi kita bisa perhatikan di sini, teman-teman. Bisa perhatikan bahwasanya ada beberapa jenis komponen. Ada transistor, resistor, elko, dioda, kapasitor, terus udah sih itu aja. Jadi terdiri dari 4 buah kategori komponen: transistor, resistor, kapasitor. 3 berarti ya? Ya 3. 3 kategori komponen, dan yang satu komponen lagi dipecah lagi, yaitu kapasitor. Ini kapasitor dan elektrolit kapasitor atau kondensator, yang biasa disebut elko, dan ini kapasitor Milar. Milarnya ada 2 buah, kita gunakan di sini. Kalau gambar yang sebelumnya sih bikin pusing, jadi gambar yang sekarang ini udah lumayan agak rapi. Kalau misalnya teman-teman pengen catat aja atau request, nanti saya kasih tahu ya. Coba kita lihat di gambar yang aslinya. Yang sebelumnya tuh gambarnya kayak gini. Tuh, pecah kepala saya ngeliat kayak gini nih. Ini pusing. Terus ini adalah revisi yang ke-3. Ini adalah yang sebelumnya dan masih memusingkan, nggak standar. Meskipun kelihatan lebih simpel, tapi lebih rumit itu kita menganalisanya. Kalau yang sekarang ini lebih mudah menganalisanya karena kita membedakan di sini. Ini ada sebuah tegangan input yang saya kasih lambang di sini 80 volt plus. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa di sini saya kasih gede banget tegangan input sebesar 80 volt minus ya. Yang keduanya nih saya taruh di bagian atas, yang satu di sini dan yang satu lagi di sini. Kemudian yang ini adalah inputnya, yang sebelah kanan ini adalah outputnya. Kemudian yang paling bawah adalah ground. Jadi komponen yang langsung nempel ke ground itu ada beberapa buah komponen, diantaranya adalah resistor yang ini. Resistor yang ini, teman-teman ya. Ini 560 ohm sama 100K. Itu langsung nempel ke ground dia. Terus yang langsung berhubungan sama tegangan positif ada 3 buah komponen, yaitu resistor 100 ohm, kemudian ada apa nih, transistor BD139 dan 2SC2922. Kita gedein. Tuh, ada 2 buah komponen yang langsung nyambung ke 80 volt, teman-teman. Ini supaya kita lebih
bisa menalar aja gitu. Sebetulnya bagaimana sih rangkaian elektronik itu dirangkai dan gimana prinsip kerjanya. Dengan cara memperhatikan skema seperti ini, biasanya kita akan memahaminya. Tentu harus pelan-pelan ya, karena kalau buru-buru susah juga kita memahami apa sistem kerja di rangkaian itu. Seperti yang ini, komponen yang berhubungan langsung sama tegangan 80 volt minus adalah dua buah transistor 2SA1216 dan BD140, dan ada beberapa buah komponen lagi, satu, dan sebuah resistor yang memiliki nilai 100 ohm juga. Ya, ini sama ya, kalau misalnya kita lihat dia seimbang. Yang plus ini ada dua buah transistor dan satu buah resistor yang langsung nyambung ke tegangan plus, kemudian yang tegangan minus itu langsung nyambung juga ke tiga buah komponen yang sama persis, meskipun berbeda seri ya. Dua buah transistor dan satu buah resistor. Kemudian dari resistor itu diteruskan ke ini mana nih? Ke dioda. Ini dari resistor langsung diteruskan ke resistor. Nah, kalau udah masuk ke sini ini udah beda lagi. Udah beda lagi prinsip kerjanya. Sebetulnya gambar ini masih kurang sempurna teman-teman ya. Perlu saya rapikan lagi, saya revisi. Tapi untuk sementara nggak apa-apa deh. Next time kalau misal kalian pengen tahu yang hasil sempurnanya seperti apa, komen aja di kolom komentar atau di kolom tab komunitas ding, bukan kolom. Atau komentar aja di tab komunitas, nanti saya bales. Itu khusus untuk subscriber ya. Jadi kalau teman-teman belum subscribe, silahkan aja subscribe di channel Teknisi Digital supaya banyak nambah-nambah ilmu ya. Karena kita ngebahas banyak banget di sini, diantaranya power amplifier, TV, LED, tabung, kipas angin, motor listrik, macam-macam lah teman-teman. Semuanya, komputer, install ulang Windows, macam-macam lah pokoknya teman-teman ya. Nah, yang mau kita bahas adalah prinsip kerjanya dari power amplifier. Meskipun di sebelumnya saya udah nunjukin ke kalian prinsip kerjanya, tapi nggak menggunakan gambar. Kali ini saya menggunakan gambar untuk nunjukin ke kalian. Jadi tegangan itu pertama kali dimasukin ke sini teman-teman, di tiga buah kaki komponen ini. Ini kaki kolektor. Ini juga kolektor dan kolektor. Nah, tegangan begitu masuk, sekarang kita lihat di sini aja dulu lah ya. Begitu tegangan masuk ke kaki kolektor, teman-teman, tegangan ini belum bisa masuk kemana-mana, dia masih tertahan di kaki kolektor transistor, gitu ya. Tapi begitu dia melewati resistor, tegangannya udah masuk ke sini. Nah, tegangannya 80 volt DC tadi, positif ya, positif 80 volt DC itu dikurangi arusnya menggunakan resistor 100 ohm ini. Habis itu, nah disinilah ada tegangannya teman-teman. Tegangannya berapa? Tegangannya kurang lebih sekitar kok 80 volt ya. 80 volt kok dikasih elko 50 volt. Salah teman-teman. Ini saya revisi dulu. Ini tegangannya nggak 80 volt, tapi ini kita pakai 24 volt aja. Saya ingatnya SOCL tadi. Ini adalah power OCL teman-teman, bukan power SOCL ya. Kalau SOCL memang pakai 80 volt. Ini adalah bertegangan 24 volt. Nah, tegangan 24 volt masuk ke kaki kolektor pada transistor ini masih tertahan di sini. Tapi dia bisa melewati resistor tegangan itu. Kemudian tegangan itu disimpan di sini. Tegangannya berapa? Tetap 24 volt. Terus fungsinya resistor apa? Untuk mengurangi arusnya gitu. Jadi arus 5 ampere yang keluar dari trafo itu disekat arusnya oleh resistor. Ya tegangannya keluar tetap sama gitu. Tetap 24 volt. Kemudian karena di sini udah dialiri arus listrik, akhirnya tegangan masuk ke sini. Tegangan masuk ke sini, kemudian masuk ke
masuk ke resistor ini teman-teman, masuk ke resistor dan masuk ke dioda ya. Begitu keluar ke sini, ini tegangannya kan plus ya, terus dia trigger basis, kemudian basisnya ngeluarin basisnya dikasih sinyal ya sama tegangan yang udah masuk di sini tadi. Basis ini dikasih sinyal, kemudian kemudian tegangan dari sini ini kan di sini ada tegangannya tadi ya, tegangan dari emitor ini masuk ke sini teman-teman, masuk ke sini, nah tertahan di sini ya, tertahan di sini. Terus dia akan aktif apabila basis ini dikasih input. Nah, inputnya apa? Kita lihat dulu di sini. Kita lihat dulu inputnya apa. Nih, inputnya audio. Maksudnya dia udah aktif dan ini udah keluar suara, udah bisa keluar suara maksudnya. Tapi kan belum ada suara yang muncul karena inputnya belum disambungin sama jack audio atau kabel RCA biasanya. Ini harus kita kasih input dulu. Nah, kalau misalnya kita kasih sinyal audio di sini, teman-teman, kita kasih sinyal audio, ini kan nyambung sama negatifnya elko yang tegangannya ada tadi ya. Nah, ini kalau kita kasih input, nanti dia bakal keluar sinyalnya, suara audionya bakal muncul. Nah, penguatnya di sini, transistor ini dan transistor ini sebagai penguat sinyal teman-teman. Rangkaian dua buah transistor yang emitornya disambung seperti ini. Saya lupa ini rangkaian apa namanya. Kalau di sini dikasih sinyalnya kecil ya. Oh enggak, ini kan bukan tone control. Ini amplifier. Jadi kecil atau gedenya sinyal tuh kita bisa atur dari tone control. Habis itu begitu masuk ke sini dia otomatis dikuatkan. Ini adalah transistor penguat gitu, secara otomatis bukan secara otomatis. Rangkaian transistor ini adalah rangkaian transistor penguat gitu. Jadi rangkaian transistor penguat ini seperti ini. Ini outputnya ya. Nanti dia masuk ke sini, masuk ke basis, nah sama dia dikuatkan lagi, lebih dikuatkan lagi sama BD140. Nah, BD140 lebih dikuatkan lagi dia sama 2SA 1216 gitu ceritanya. Terus dikuatkan juga sama 2SC 2922. Apakah kalian bingung? Iya, saya yakin kalian pasti bingung. Kalau kita pakai simulasi dari software pun masih tetap bingung juga. Tapi minimal kita tahu teman-teman ya. Kalau misalnya kita tahu ada rangkaian seperti ini, nanti kita bisa memodifikasi. Transistor yang besar kan transistor yang paling pojok-pojok ini ya. Ini sama ini. Ini mampu dikasih tegangan yang tinggi. Nah, basisnya ini kalau kita urutkan basisnya ke sini, basisnya ke sini. Terus input ke basis dari transistor yang besar ini adalah emitornya gitu. Terus emitornya lagi nih. Sorry teman-teman ya, saya agak ketawa-ketawa saya lihat gambar saya sendiri, membingungkan. Untuk lebih jelasnya kita bakal belajar elektro privat aja deh ya. Ini adalah video untuk nunjukin ke kalian bahwasanya power bell 150 watt itu skemanya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau memodifikasi, kita bisa memodifikasi drivernya. Di antaranya adalah BD140, BD139, dan gedenya elko ini. Kalau misalnya tegangannya mau kita besarkan untuk ngegedein untuk gedein watt amplifiernya, tegangan elko ini harus kita gedein juga. Kalau kita pakai 100 volt ya tegangannya, maksudnya kalau kita kasih 50 volt ya di sini harus kita kasih 63 volt teman-teman. Kayak gitu-gitu deh.
Baiklah ya, kali ini videonya ngebahas soal skema dari power amplifier merek Bell. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalian udah tahu kemarin suaranya amplifier ini enak banget, dan rangkaian OCL-nya tuh seperti ini kalau digambar. Ini adalah OCL alias output capacitorless. Bisa kita lihat di sini. Bentar ya, saya tadi udah pamit tapi nggak jadi. Ini kan output teman-teman. Outputnya kan kita nggak ngeliat di sini ada kapasitor ya. Ya betul. Ini adalah output capacitorless. Di sini kita cuma ngeliat resistor doang. Ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.